Salam Bapak Ibu, nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Itu kata pepatah orang Melayu ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau sudah kenal kita saling tegur sapa nanti ya Bapak Ibu. Nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Saya datang bersama istri saya Kety Devi Sirait. Kami orang Batak. Biasanya dari mukanya aja sudah tahu ya orang Batak ini. Saya datang juga sama staf saya, ajudan saya. Saya sehari-hari bukan pendeta Bapak Ibu. Meskipun saya ditahbiskan sebagai pendeta tahun 2004, tetapi saya tidak menggembalakan jemaat karena tugas. Jadi saya sehari-hari adalah polisi. Saya adalah Kasespim Lemdiklat yang ada di sini di Lembang. Dan saya akhirnya karena jalan terus, maka saya ikut GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jadi jalan terus setiap minggu. Gitu ya Bu, saya punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Dan mereka di Jakarta sekarang. Saya kira begitu ya perkenalan Bapak Ibu. Nanti karena kita sama-sama orang Lembang, nanti kalau ketemu di mana saling tegur sapa ya. Saya tidak mungkin bisa kenal Bapak Ibu sekali ketemu, tapi mungkin Bapak Ibu pasti kenal saya. Terus siapa yang duluan tegur itu berarti yang paling mengasihi lebih banyak. Ya, Bapak Ibu ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 14 Desember. Kalau sudah tanggal 14 Desember biasanya sudah dekat-dekat Natal ya. Dan sudah banyak orang yang merayakan Natal. Pengen cepat-cepat aja Natal dirayakan. Karena apa? Pengen cepat-cepat pulang ke kampung. Karena kampungnya jauh. Ini saya lihat ornamen Natal sudah ada. Dan di mal-mal juga sudah kita lihat ornamen Natal. Lagu-lagu Natal juga sudah diperdengarkan di mal di mana saja. Kalau Bapak Ibu pergi kemana-mana nanti kalau liburan, di mana-mana itu ada ornamen Natal. Meskipun kadang-kadang mengerti atau tidak tentang Natal itu kita tidak tahu. Dan saya kira juga Bapak Ibu, kenapa ornamen Natal seperti itu ya? Apa kira-kira ada pohon begitu? Pohon benaran itu? Pohon-pohonan ya? Pohon palsu? Oh iya, oke. Tapi Natalnya kan tidak palsu. Natalnya benaran. Nah oleh karena itu saya tadi berdoa terus, kira-kira dari tadi malam saya berdoa mau ngomong apa ya di sini, karena saya baru duduk tadi. Saya boleh dibuka ayat nggak cepet ya? Boleh nggak? Boleh dibuka ayat, coba. Saya baru dapat tadi di situ. Saya duduk, saya berdoa, saya mau ngomong apa ya? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Coba Lukas 7 ayat 41 42. Lukas 7 ayat 41. Lukas 7 ayat 41. Mari yang punya Alkitab elektronik, Alkitab apa saja yang sama-sama begini tulisannya berarti sama itu berarti. Nah, itu. Yang bahasa Inggris juga boleh. Ya. Lukas 7 ayat 41 saya akan bacakan. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. 500 sama 50. Kira-kira mana yang lebih besar? 500. Yang 50 lebih kecil. Bapak Ibu pernah utang? Siapa yang tukang utang? Kalau pernah utang saya masih maklumi, tapi yang tukang utang hidup dari utang, dari utang satu ke utang yang lain. Nah, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar, ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Siapa kira-kira? Kok pintar Bapak Ibu? Ambil sepeda.
Kenapa kira-kira yang 500 dinar hutangnya, dia lebih bersyukur hutangnya yang dihapuskan? Dua berutang nih, satu 500, satu 50. Dua-duanya dihapus hutangnya. Mana kira-kira yang lebih bersyukur? Kenapa? Lebih gede utangnya ya. Nah, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan ampunilah kesalahan kami. Kata kesalahan itu adalah utang. Bahasa aslinya adalah opeilema. Kalau bahasa aslinya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan di situ adalah opeilema, adalah hutang. Jadi apa kaitannya dengan Natal? Lagi saya kait-kaitkan ini. Nah, begini. Mari buka juga. Jadi gini, Bapak Ibu sudah tahu belum latar belakang kenapa Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berutang ini. Jadi begini, ceritanya Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Aneh ya? Biasanya orang Farisi berlawanan sama tujuan orang Farisi mengundang Yesus datang untuk mengetes apakah Yesus ini adalah benar-benar anak Allah. Dan memang ketika Yesus ada di rumah orang Farisi, datanglah seorang perempuan yang membawa minyak narwastu, minyak yang mahal. Dan dituangkan minyak itu ke kepala Yesus. Kalau waktu itu minyak wangi, minyak narwastu adalah minyak yang paling mahal. Karena itu terbuat dari akar-akar dan segala macam yang diramu pada saat itu, dan memang mahal. Bapak Ibu juga kalau punya minyak wangi sekarang ini mahal apa enggak? Harga menentukan kualitas, kan begitu ya. Kalau murah pasti kualitasnya jelek. Kalau mahal, kira-kira menurut Bapak Ibu minyak wangi yang paling mahal apa? XO, Kenzo. Oh, Ibu suka Kenzo. Apalagi mungkin Bapak Ibu tahu lah, kalau cuman harganya 100.000, Bapak Ibu tidak mau belilah minyak wangi. Takut baunya seperti ketek kucing. Tapi minyak narwastu, minyak yang ditumpahkan ke kepala Yesus itu memang minyak mahal. Dan waktu itu tidak seperti sekarang banyak nama minyak wangi. Sekarang ada minyak wangi apa saja namanya, Kenzo, Konze. Pokoknya udah terkenal Kenzo, bikin lagi Konze. Udah terkenal apa lagi? XO, bikin lagi OX. Udah terkenal apa yang paling terkenal? Channel, bikin panel. Nah gitu, biar begitu. Begitu ya. Jadi minyak wangi mahal. Jadi begini nih, makanya pemilik rumah, orang Farisi bilang, enggak bener nih. Masa dia enggak tahu siapa yang meminyaki kaki Yesus? Sampai begini diceritakan di situ, perempuan yang berdosa ini nangis peluk kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, yaitu penyesalan yang sangat luar biasa. Maka orang Farisi bilang, enggak benar nih. Dia pasti tahu, kalau dia anak Allah, dia pasti tahu siapa yang sedang datang. Kalau zaman dulu orang gini, zaman orang Farisi gini, orang Farisi itu salaman sama orang berdosa tidak bisa. Ketemu sama orang berdosa enggak bisa. Tapi mereka pikir gini ya, orang ini katanya anak Allah, tapi siapa yang meminyaki kepalanya dan memeluk kakinya pun dia tidak tahu.
Maka Yesus memberikan perumpamaan ini. Petrus, dibilang begitu ya. Ada 2 orang datang kepada pelepas uang. Yang satu berutang 500 dinar, yang satu 50 dinar. Kedua-duanya dihapus utangnya. Siapa kira-kira yang paling bersyukur di antaranya? Dan Bapak Ibu tadi sudah jawab, sama seperti jawab murid Yesus. Tentu yang hutangnya lebih banyak. Benar gak itu? Memang masuk akal. Kalau hutang kita tiba-tiba dihapus oleh pemberi hutang, maka kita senang. Tapi dosa yang diibaratkan seperti hutang, bisa gak menghapus dosa dengan berhenti berhutang? Oke, Pak, saya berhutang hari ini 100.000, minggu depan 100.000, minggu depan 100.000. Nama pengutang bilang, sudah 1 juta utangmu. Maka orang bilang, sebentar, jangan marah-marah, bayar utangmu. Saya akan berhenti berhutang. Kira-kira utangnya lunas atau tidak dengan berhenti berhutang? Dosa, dengan berhenti berdosa, dosa hapus gak? Dengan berhenti berdosa, dosa hilang atau tidak? Terus dosa yang kita bikin yang lama, kemana? Siapa yang akan menghapus dosa? Itulah Natal. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi dosa apa? Dari dosa mereka. Karena dia yang akan menyelamatkan dari dosa mereka. Di dunia, agama di dunia ini ada orang mau menghapus dosanya dengan berbuat baik. Bisa nggak? Kenapa? Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk apa datang ke gereja? Mau menghapus dosa? Untuk apa pergi ke Israel? Katanya kalau di Israel dosanya bisa dihapus gitu. Atau utangnya dihapus. Atau katanya begini nih, katanya kalau di Israel itu doanya lebih manjur. Begitu. Jangan ada yang berpikiran begitu ya. Jadi ada orang yang selalu ngajak saya, loh Pak ke Israel Pak. Dia bilang, ngapain ke Israel? Di sana kita bisa membayangkan dan doanya lebih manjur. Hah? Siapa yang sudah pergi ke Israel? Berkali-kali. Ada yang setiap tahun pergi ke Israel. Kenapa setiap tahun? Kalau ke Israel itu saya lebih senang, lebih bangga, lebih. Bapak Ibu lihat itu motivasi. Motivasi apa ya motivasi? Tujuan ya. Jadi saya mau menggambarkan motivasi begini. Kucing, dulu film kucing dan tikus itu apa namanya? Tom and Jerry. Kenapa Tom and Jerry kejar-kejaran? Sama-sama lari ya. Tom lari, Jerry lari. Tom yang mana itu? Kucingnya. Jerry tikus. Apa persamaan Tom dan Jerry? Sama-sama lari. Menjadi pertanyaan, kenapa Tom lari, kenapa Jerry lari? Apa yang membedakan larinya Tom sama larinya Jerry? Tom lari karena, Tom apa tadi kucing? Tom lari karena lapar. Ya enggak? Pengen makan tikus. Tikus lari kenapa? Tikus lari
Karena takut masalah nyawa. Ada orang bapak-bapak, kita ibadah jam berapa Pak Jajang? Ibadah jam berapa? Jam 8. Ada ibadah jam 8, dia jam 6 sudah duduk di sini. Bapak-bapak. Maka Pak Gembala tanya, Pak, bagus ya Bapak, ibadah kita jam 6 Bapak, ibadah kita jam 8, jam 6 Bapak sudah datang sini. Aduh, apa kira-kira motivasinya? Aduh, saya kalau di rumah istri saya begitu bangun merepet terus. Jadi saya lebih bagus mencari Tuhan saja di gereja jam 6 pagi. Jadi datang jam 6 pagi motivasinya apa? Tom dan Jerry yang kelihatannya lari sama-sama motivasinya beda. Oke, Bapak Ibu yang datang ke gereja ini motivasinya apa? Jangan ngaku sama saya. Sebab saya sedang tidak memeriksa orang sekarang. Iya. Jadi begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak ada juru selamat yang lain yang kita punya selain Yesus. Benar gak? Kalau ada juru selamat yang lain, kita berhenti jadi Kristen. Ini harus, saya bilang, pekat ini saya bilang. Harus pekat ini saya bilang. Kalau ada juru selamat yang lain, memang ada kata orang, jalan ke Roma banyak. Itu ke Roma kawan. Dan juga tidak semua orang pergi ke Roma. Ada juga ke Paris, ya enggak? Jalan ke Roma boleh banyak, tetapi jalan menghapus dosa. Karena begini, upah dosa adalah maut. Coba Roma 6 ayat berapa? 23 kali. Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah, coba baca pelan-pelan. Sebab upah dosa ialah maut. Apakah disebut dosa-dosa? Kalau katanya juga tidak ada dosa-dosa, ya. Satu dosa saja, upah dosa adalah satu dosa, ya. Saya mau pengen tanya Bapak Ibu, siapa yang tidak ada dosanya di sini? Semua kita berdosa, ya. Benar. Jadi benar kalau Tuhan Yesus lahir adalah untuk menebus dosa. Dan kita semua yang akan ditebusnya. Karena baik saya maupun Bapak Ibu berdosa. Kelihatan baik-baik sekarang. Ini maksudnya begini, kalau orang Batak bilang rambut sama hitam, bulu keteknya lain-lain. Iya enggak? Kelihatan kita baik-baik, tetapi dalam hati kita enggak tahu. Motivasi juga kita enggak tahu. Sama-sama lari. Yang satu lari karena lapar, yang satu lari karena takut mati. Yang satu datang jam 6 pagi karena apa? Siapa yang datang ke gereja karena ya. Jadi berita Natal hari ini, jadi begini nih, ada pertentangan di surga. Ya gini ya, ada pertentangan di surga. Semua udah jatuh dalam dosa. Ya, saya harus buka ini sudah masuk khotbah ini ya. Berapa lama saya Pak khotbah Pak? Karena saya biasa ngajar tuh lama memang. Iya, soalnya baru pembukaan saja, kalau 15 menit belum sampai itu pesannya. Jangan sampai nanti Bapak ini ngomong apa ya? 40 menit ya? Kalau lebih 40 menit boleh nggak? Boleh pulang. Jadi saya kan ngajar tiap hari kan. Pelajaran yang paling disukai oleh
para peserta didik apa? Pelajaran kosong. Khotbah yang paling disukai oleh jemaat apa? Khotbah yang pendek. Kalau pendek, khotbahnya terus mau ngerti apa? Harusnya pemberitaan ini, gereja ini harusnya universitas loh. Disinilah kita mendapatkan sesuatu pengertian kita, pendalaman kita tentang kekristenan. Kekristenan itu berarti bicara tentang Kristus. Kristen, Christ in. Kristus di dalamnya. Kenapa harus Kristen percaya Yesus? Kenapa harus Kristen datang? Kenapa Natal ada? Dan ini bulan-bulan Natal bicaranya tentang Natal. Karena kurang enak, kurang sopan kalau bulan Desember tidak bicara tentang Natal. Tapi kita bicara tentang utang ini. Iya enggak? Sebab dosa itu adalah opelema, adalah utang. Nanti begini Bapak Ibu, ya ada yang tersinggung dengan pembicaraan saya ini. Misalnya saya kan bicaranya enggak terlalu seperti pendeta itu ya. Saya kan agak keras bicaranya. Jadi ada yang tersinggung nanti silakan lapor polisi ya, saya terima. Saya tunggu laporan. Begitu. Saya buka dulu ayat-ayatnya karena kita ini akan banyak belajar dari ayat firman Tuhan ya. Dosa, apa kata lain itu adalah hamartia. Hamartia itu bahasa-bahasa yang lain ada, bahasa nanti cari di Google banyak sekali artinya dosa, baik secara Ibrani maupun bahasa Yunani. Bahasa Ibrani sudah dikasih bahasanya, pengertian dosa, bahasa Yunani juga. Sebab Alkitab kita ditulis dalam dua bahasa ya. Bahasa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan sebagian adalah bahasa Aramaik ya. Nah, dosa atau hamartia, maka kalau di kuliah itu maka ada mata pelajaran namanya hamartologi, yaitu bicara tentang dosa. Ya, dosa digambarkan, hamartia itu digambarkan begini, meleset. Jadi kalau kami kan biasa nembak ya. Di sana itu ada lesan, ada sasaran tembak, itu biasanya dibikin ada bulat-bulatnya begitu ya. Nah, yang dapat nilai yang masuk bulatan itu, yang bisa dinilai, yang masuk bulatan itu kalau kita nembak. Kalau tidak ada di masuk bulatan itu, maka itu namanya meleset atau melesat. Meleset ya. Meleset itu berarti tidak mencapai sasaran. Sebenarnya sasaran apa buat kita apa sih? Sasaran Allah buat menciptakan manusia apa sih? Segambar dan di mana ayatnya itu? Kejadian 1 ayat 26. Segambar, gambar dan rupa, skema dan morfe. Gambar dan rupa, skema dan morfe. Skema bisa berubah, morfenya tidak. Skema bisa berubah, morfenya tidak. Skema adalah ketika saya masih kecil, saya kecil ya, masih muda ya, tapi tetap saya enggak itu. Apa yang berubah, apa yang tidak berubah? Skema boleh berubah,
kita makin dewasa, makin besar, makin gendut, makin kurus. Kalau dibilang makin gendut, orang nggak suka ya. Cuma sekarang ini bahasanya diperhalus. Kalau gendut itu bahasanya, wah, kamu sehat ya. Bilang sekarang bahasa sekarang kalau gendut itu apa? Gemoy. Kalau kurus, kamu kurang vitamin ya. Kalau gendut, oh kamu kelebihan vitamin ya. Sama kalau makan mangga, kalau saya sering mangga, nanti saya bilang sama ajudan saya, beli mangga, ternyata mangganya asam, saya tidak bilang asam. Mangga ini kebanyakan vitamin C-nya. Berarti kalau mangga kebanyakan vitamin C-nya apa? Nah itu sekarang bahasa sekarang. Skema bisa berubah, tapi morfenya tidak, ya enggak? Oke. Nah, tujuan penciptaan Allah terhadap manusia agar manusia itu sebenarnya menjadi serupa dengan Allah. Dia masuk surga. Tapi yang menjadi penghalang kita masuk surga apa? Dosa. Ya. Dosa, saya kategorikan sedikit saja ya, tiga dosa. Dosa, jadi gini, dosa ini yang pertama itu sudah mengikat, menjerat atau menjadi sifat. Mengikat, menjerat dan menjadi sifat manusia. Dosa. Karena apa? Satu orang pelanggaran dulu oleh Adam, maka kita ikut berdosa. Kita ini saya kira semua keturunan Adam ya. Ada yang tidak keturunan Adam di sini. Ada yang keturunan Madam. Semua keturunan Adam ya. Kalau Adam berdosa berarti anaknya benar. Saya kasih gambaran begini. Macan anaknya macan enggak? Anak ke-10 macan enggak? Anak ke-100? Apakah tiba-tiba anak ke-101 kira-kira jadi kucing? Tetap macan ya. Cucunya macan. Cecetnya macan. Cecet, apa lagi? Cicit, cecet, cicit. Macan enggak? Macan. Sekarang sifat macan buas apa enggak? Anaknya macan pasti buas. Bener enggak? Cucunya? Apa kira-kira tiba-tiba macan yang ke-100 gitu baik-baik? Kalau dia sedang baik, dia sedang tidak kelihatan kebuasannya ya. Nah sekarang Adam berdosa. Anaknya Adam pasti berdosa. Dosa keturunan ya. Kita dikandung sudah dalam keadaan berdosa. Itu makanya sifat kita sudah sifat berdosa. Contoh Bapak Ibu pernah tanam cabai. Pernah didoakan cabai ini, tolong Tuhan cabai ini agar pedas. Ada yang berdoa. Ada yang berdoa tentang cabai dia terus pedas gitu. Kamu tidak berdoa pun cabai itu tetap pedas. Kasih pupuk biar pedas. Enggak dikasih pupuk juga. Kalau dia tidak pedas, diapain? Itu bukan cabai namanya. Itu namanya sifat. Ada kira-kira tiba-tiba cabai itu yang suka ini belum hijau cabainya diambil cat merah, dicat sendiri gitu. Ada? Ada. Itu cabai itu dia enggak kamu cat pun, enggak kamu lihat pun, kamu tidur, dia lama-lama akan nanti jadi merah. Itu sifatnya. Enggak kamu doakan pun dia pedas, dia tetap itu sifatnya. Jadi enggak kamu apa-apa pun kamu sudah karena dosa itu menjadi sifat. Oleh karena itu waktu saya masih kecil dulu, mama saya, kamu jangan main di hujan. Kita malah main di hujan. Iya enggak? Jangan main di hujan. Kita malah dulu radio ya. Radio transistor. Kecilin, malah kita. Bapak Ibu, saya mau pengen tanya, ada enggak Bapak Ibu mengajari anaknya pernah bohong?
yang benar. Enggak pernah kan? Tapi tiba-tiba saja dia bisa bohong. Tiba-tiba saja dia bisa bikin kesalahan, kejahatan dan segala macam. Tidak pernah ajar anak kita untuk jahat. Tapi tiba-tiba dia jahat. Karena itu apa? Sifatnya. Sifat kita adalah jadinya karena sudah jatuh dalam dosa. Sifat kita jadi jahat. Gak pernah diajari berutang. Tiba-tiba ngutang kiri kanan, ya enggak? Di sini enggak ada itu ya. Yang ngutang ya, suka ngutang. Yang susahnya kalau kita ngutang, kita nggak minjamin gitu. Waktu dia minjam, wah bisa bertemu bulan dan matahari itu dengan kata-kata yang lembut gitu. Air sama minyak bisa bersatu itu dengan kata-katanya yang lembut itu. Agar kita terpikat dengan hutang. Begitu kita mau minta utang, mau minta menagih gimana? Dia lebih galak atau lebih? Awal-awalnya sih baik, tolonglah. Terus besok minta lagi utangnya. Kamu tidak tahu saya lagi susah. Lama-lama nih, gua bunuh lu. Iya enggak? Itu berutang. Jadi gini, dosa sudah menjadi sifat. Ya. Dosa yang kita wariskan itu Roma 5 ayat 18, coba. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, ini berarti kita menunjukkan bahwa ini keturunan Adam ya kita ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu orang melanggar itu Adam yang masuk perangkapnya ular, dosa, akhirnya berdosa. Dan kita juga demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran nanti begitu juga ya. Nah, oleh ketidaktaatan nanti ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Coba. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua, kata semua ada enggak yang tidak? Semua katanya. Ada enggak yang tidak? Saya tidak ikut. Semua orang berdosa ya. Roma 3 ayat 23, kita akan banyak baca Alkitab ya, buka Alkitab. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah berdosa pasti kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah buat apa? Hidup lagi kan begitu. Maka upah dosa adalah maut. Pengkhotbah 7 ayat 20 biar enggak perjanjian baru terus. Perjanjian lama Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Berarti kita semua adalah tidak saleh. Meskipun namanya saleh, ada kan? Biar untung namanya disebut, biar selamat namanya disebut, biar saleh disebut. Ada teman saya namanya Kasihan Suprihatin bin Mesakno. Kira-kira artinya apa itu ya? Kasihan Suprihatin bin Mesakno. Kira-kira enggak mentolo saya disebut. Kasihan juga disebut juga kasihan. Salah. Disebut prihatin juga salah. Disebut mesakno juga salah. Ya kan? Jadi semua jadi tidak ada orang yang saleh meskipun namanya saleh-saleh amat.
Ahmad Saleh. Ada nggak namanya Ahmad Saleh? Biar apa itu? Ya, tidak ada yang berbuat baik ya. Itu pertama konsep dosa itu sudah kita tahu ya. Kalau dosa ini kita tidak berbuat apa-apa pun kita sudah berdosa. Kita lahir sudah berdosa. Meskipun konsep agama lain dan agama lain bilang begini, setiap orang yang lahir adalah fitrah. Itu konsep. Ya. Makanya saya sebut tadi itu, anak kucing pasti kucing kan? Tidak tiba-tiba dia membesar jadi macan. Pasti kucing juga. Yang kedua, dosa menjadi penghalang doa. Jadi kalau ada dosa, mau doa sampai berbusa-busa mulutnya, nggak sampai doanya. Ya nggak? Maka ampunilah dosa kami seperti kami yang mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Itu maksudnya begini. Ampunilah dosa kami, jadi dosamu tidak akan diampuni kalau kamu juga tidak mengampuni dosa orang lain. Karena dosa itu adalah penghalang. Coba Yesaya 59, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bayangkan, sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dosa. Pemisahnya itu, makanya doamu jadinya tidak terdengar. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dia terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi tadi dosa menjadi sifat. Dosa adalah begini, adalah pemisah. Dosa pemisah. Dosa menjadi sifat karena kita tidak bisa membuang dosa itu. Tidak bisa menghapus juga. Siapa ya yang bisa menghapus dosa? Ya itu setelah kita Kristen itu. Coba bapak-bapak bayangkan, bapak-bapak ibu belum jadi Kristen itu. Saya punya dosa gitu. Kira-kira menghapusnya bagaimana? Minta maaf. Minta maaf, jadi ada orang bilang begini, minta maaf itu tidak menyembuhkan apa-apa. Karena apa? Itu digambarkan begini, jadi ada seorang bapak-bapak gitu, jadi dia mengata-ngatain orang itu, ini ngatain kamu bohong, kamu ini, tapi semua perkataannya itu belum tentu benar. Maka orang itu bilang, saya minta maaf ya atas semua caci maki saya. Maka orang itu bilang, coba kamu buka bantal kamu itu terbuat dari apa? Kapuk ya, kapuk. Kamu sebarkan bantal itu. Terus udah gitu kamu kumpulkan kembali kapuknya. Bisa enggak? Seperti itulah sebenarnya. Jadi bagaimana menghapus dosa? Kita juga enggak tahu jumlahnya dosa. Kapan kita berdosa juga enggak tahu. Ya, begitu keluar rumah sudah berdosa. Saya lagi sedang nulis, jadi karena saya ahli hukum kan. Saya sedang nulis itu apa sih bedanya dosa dengan pelanggaran dan tindak pidana. Ada orang hukum sini. Kenapa seseorang dihukum? Apa alasannya seseorang dihukum? Karena ada pelanggaran. Apakah pelanggaran itu sama dengan tindak pidana? Nah, itu sudah beda konsepnya itu ya. Jadi pelanggaran ada bahasanya karena nullum delictum sine lege previa funale. Artinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bukan itu. Nullum delictum sine lege previa funale artinya
Jadi dalam hukum pidana itu, asas-asas hukum pidana itu, seseorang dipidana itu seseorang boleh dipidana itu kecuali pidananya sudah diatur secara tertulis terlebih dahulu. Ya. Nullum delictum, tidak ada satu pidana yang bisa dipidanakan kepada seseorang kecuali pidana itu sudah diatur secara tertulis sebelumnya. Itu pidana. Tapi konsep dosa lebih ngeri lagi, Bapak Ibu. Kata Yesus begini nih. Barang siapa berzina apa berzina itu? Saya nggak usah jelas Anda ya, pasti sudah tahu. Berzina, kata Yesus, berzina itu sudah nyata. Kata Yesus, jangan kamu mengingini orang lain saja, itu sudah berzina. Itu belum dilakukan saja, masih di dalam hatimu saja, itu sudah berzina. Tapi dalam pidana, kalau itu belum dihukum secara pidana, belum. Orang yang baru berniat saja belum dihukum. Sekarang gimana orang? Bapak Ibu bisa melihat niat saya? Enggak bisa kan? Tapi Tuhan mengerti niatmu. Itu saja sudah konsepnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang dosa itu. Bukan hanya sekedar nullum delictum tadi, bukan hanya sekedar aturan yang tertulis. Memang di Alkitab kita ini disebut dosa, jangan begini, jangan. 10 hukum Taurat awal-awal yang diturunkan oleh Allah melalui Musa di Gunung Sinai, jelas itu. Jangan mencuri, itu saja 10 aja kita nggak bisa lakukan, ya nggak? Jangan berdusta. Siapa yang tidak pernah berdusta di sini? Tampil ke depan, dapat sepeda. Ada yang tidak pernah berdusta di sini? Pernah berdusta semua? Ada seorang bapak-bapak saya tanya. Bapak-bapak tidak pernah berdosa, tidak pernah. Tidak pernah mencuri, tidak pernah. Tidak pernah terlambat ke gereja, tidak pernah. Tidak pernah iri hati, tidak pernah. Wah, kira-kira kalau itu laki-laki kira-kira ini rebutan bikin mantu itu kan? Karena tidak pernah bikin salah. Tapi pernah Pak, waktu teman saya curi mangga, saya dibagi sedikit dan saya makan. Itu 480 namanya, penada namanya. Jadi nggak bisa, jadi nggak bisa lewat. Itu penada namanya. Tapi kan saya nggak ngambil. Ya tapi kan makan, itu hasil curian. Bapak Ibu tahu nggak ada penada? Saya nggak nyuri, tapi saya kebagian. Itu penada namanya. Penyerta. Jadi jangan ada yang sok-sokan, saya tidak pernah nyuri. Pernah ada tetangga nyuri, saya dibayar utang. Pakai uang curian, kamu penada juga. Mengambil. Ya, jadi dosa penghambat. Yang ketiga, dosa adalah juga termasuk ketidakpercayaan loh. Ketidakpercayaan, Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Yohanes 16, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 9, akan dosa karena mereka tetap tidak dapat dipercaya kepadaku. Karena mereka, ayat 9 tadi. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ketidakpercayaan pun adalah dosa. Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12.
Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi itu dosa. Jadi ada pertentangan antara, jadi gini, Allah itu pengasih. Allah itu kasih. Tapi Allah itu juga adil. Ya. Jadi pertentangan antara kasih dan adil, bagaimana caranya dijalankan? Allah pengen mengasihi kita, tapi kita berdosa. Upah dosa adalah, bukan upah dosa-dosa, upah dosa adalah maut. Kita ini berdosa, tapi upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan ingin mengasihi kita, ingin menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Begini, cari manusia yang bisa menebus dosa, tapi harus tidak ada dosanya. Kalau ada dosanya pasti mati kan? Maka cari manusia mulai dari ujung bumi sampai ujung berung. Cari manusia yang tidak berdosa, ada enggak? Berarti tidak bisa manusia untuk menebus dosa kita. Karena semua manusia berdosa. Cari-cari di manakah yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa adalah Allah sendiri. Yang tidak berdosa hanya Allah sendiri, tapi bukan manusia. Loh, gimana caranya? Maka Allah yang tidak berdosa menjadi manusia. Itulah Natal. Itulah konsep Natal. Allah yang tidak berdosa mau menjadi manusia. Ya. Pak, ini sudah mau selesai. Bagaimana? Sudah berapa menit saya? Di sini 9.22. Ini pas 9.22 di jam saya. Di sana sudah 9.28. Itu kecepatan itu. Kecepatan 6 menit. Sengaja ya. Mau lanjut terus? Tapi sudah lewat waktunya. Memang kalau belajar Alkitab ini dengan serius, itu kita, kalaupun saya baca Alkitab itu sampai nggak tahu waktu. Bener. Karena kadang-kadang nggak ngerti satu, apa ini maksudnya. Sampai dicari-cari dan akhirnya nggak ngerti juga. Jadi kalau ada yang mengerti Alkitab di sini, saya mau pengen belajar. Bener. Karena kita juga sudah belajar Alkitab, nggak ngerti-ngerti juga. Jadi kalau ada yang bisa mengerti ini udah bagus itu. Jadi ada dosen saya filsafat, para mahasiswa sudah bingung, sudah Pak, Bapak ngomong apa enggak, kita nggak ngerti. Nah berarti saya sudah berhasil. Dosen filsafat. Jadi kita bisa bikin antara ada dan tiada. Mana lebih duluan ada dan tiada. Kita bingung. Dia bingung. Kira-kira mana yang lebih duluan ada dan tiada? Apakah ketiadaan itu duluan ada atau keadaan itu duluan ada? Kita terus, ya terserah Bapak lah. Tapi dalam teologi pasti keberadaan itu duluan ada. Ya kan? Karena keberadaan itu awalnya adalah dari Allah Sang Pencipta. Tapi bilang, dari mana Allah ada? Berasal dari ketiadaan. Loh, wah ini udah mulai bingung kan? Tapi saya tidak masuk ke situ.
Jadi karena pertentangan antara keadilan dan kasih Allah, maka Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan yang berdosa tadi. Dan jadi gini, kalau Bapak Ibu, saya nggak tahu nih ada Bapak Ibu yang berasal dari agama yang lain ya. Tapi hanya di kekristenan lah Allah yang mencari manusia. Di agama yang lain, manusia bisa mencari Allah. Apa benar konsep itu? Kalau mobil Bapak hilang, kira-kira mobil yang cari Bapak apa Bapak yang cari mobil? Ketawanya enak itu. Itu kalau bisa dibayar-bayar itu. Mumpung belum bayar ketawa. Jadi gini, yang terhilang itu adalah manusia. Jadi kalau kamu cari Allah, terus kamu mau cari kemana orang kamu yang hilang? Yang tidak hilanglah yang mencari yang hilang siapa? Ayatnya di mana? Kita mulai dari Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian apa? Jadi kalau sesat itu gimana? Sesat itu bisa tahu pulang. Namanya juga tersesat. Kalau dia tahu pulang bukan sesat namanya. Pulang namanya itu. Tapi kalau sesat, kita sekalian sesat seperti domba. Kenapa digambarkan kita seperti domba? Karena kita memang, domba itu adalah, begini nih, domba itu adalah binatang yang paling, saya nggak bilang loh ya. Jadi domba itu begini nih. Makanya selalu disebut kawanan domba. Kalau dia sendiri pasti sesat. Sesat. Makanya udah bagus nih berkumpul ini. Kalau sendiri-sendiri jadi kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Kalau domba itu dibiarin satu ke sana, satu sudah dengar aja dia nggak bisa. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Ini saya seperti lagu Mensano en Corpore Sano. Lagunya ke sono, orangnya ke sono. Satu ke sono, satu ke sono. Itu maksudnya begitu ya. Mazmur 119 ayat 176. Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Carilah hambamu ini. Jadi bukan domba yang sesat itu mencari yang tidak tersesat. Itu konsep kekristenan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Selalu kata domba itu ada karena domba adalah salah satu binatang yang sesat. Nah, yang gampang sesat. Manusia juga paling gampang disesatkan. Ya, paling gampang disesatkan apalagi era zaman postmo dan post-truth sekarang ya. Contoh, kebohongan apabila diulangi 100 kali jadi percaya orang. Orang sekarang seperti itu apalagi di zaman sekarang ini.
zaman layar sekarang ini. Jadi orang pun tidak tahu kebenaran yang mana. Karena sekarang ini kan era citizen journalism ya. Citizen journalism maksudnya dulu kalau jadi wartawan ada ujiannya ya. Siapa yang jadi wartawan sini? Susah nggak jadi wartawan? Susah. Zaman dulu orang mau masuk TV itu, sudah pernah Bapak Ibu pernah mau masuk TV zaman dulu? Kalau orang mau masuk TV dulu, dibedaki, di ini, kamu nanti ngomong begini ya, diajarin, ya enggak? Biar ngomongannya bener, biar mukanya yang tadinya yang tadinya pas-pasan, jadi agak lumayanan begitu. Sekarang tidak. Sekarang nggak tahu dia apa benar atau tidak, ini truth upload. Ya enggak? Dulu orang mau makanya dulu ada editor namanya. Semua diedit. Semua yang tidak bagus dibuang, yang masuk ke koran itu yang baik-baik, yang ada edukasinya, sebab memang sifatnya media itu adalah educational, edukasi. Tapi yang tidak mengedukasi dibuang. Sekarang ini Bapak Ibu lihat TikTok, Instagram, Twitter, apa lagi? Facebook, YouTube, WhatsApp, apalah di situ. Kacang goreng di situ semua. Yang benar maupun yang tidak benar bergabung jadi satu sehingga kita semua gampang tersesat. Ya. Apakah yang terhilang atau yang tersesat mencari yang tidak tersesat? Kalau kira-kira kata sudah tersesat bisa lagi nyari pulang enggak? Oh, namanya juga tersesat. Kalau dia cari pulang berarti enggak tersesat lagi itu. Berarti pulang namanya. Nah, apakah kira-kira manusia bisa tahu jalan pulang? Memang enggak tahu. Di Alkitab juga bilang begitu. Ya. Karena kita sekalian tersesat. Ya. Maka Matius 10 ayat 6 Matius 10 ayat 6 melainkan, nanti ayat mulai dari ayat 7 sebenarnya, tapi karena waktunya sangat singkat saya singkat aja. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah domba-domba yang hilang, karena kita memang hilang, ya. Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itulah sifat kita manusia yang seperti domba tadi. Ya. Coba ketika Adam dan Hawa sesudah makan buah yang dilarang itu, yang sembunyi siapa? Ketika Tuhan datang, Adam, di mana kau? Terus Adam bilang apa? Saya lagi sembunyi Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu di mana Adam enggak? Kenapa kira-kira Tuhan bilang, di manakah kau Adam? Kan sudah mulai mencurigakan ya. Saya sebagai polisi kan kerjaan saya di reserse dulu ya, di Bareskrim itu. Jadi kalau kita menanyakan orang yang suka bohong, itu sebenarnya gampang. Ditanya pagi jam 8 pagi, pertanyaan yang sama, ditanya 10 kali jawabnya berbeda, itu pasti bohong. Ya enggak? Ya enggak? Benar. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, maka Yehezkiel 34 ayat 16, ini ayat Bapak Ibu harus tahu. Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16, maka kata Tuhan begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat
akan kubawa pula. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Tapi saya tidak berani baca selanjutnya karena nanti tersinggung yang gemuk-gemuk. Di sini agak ini ya, serta yang gemuk tidak dikuruskan, itu maksudnya. Tapi yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan yang penuh dengan kasih untuk menyelamatkan kita, untuk mencari kita, yaitu dengan Natal. Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Terakhir, kalau terakhir udah. Terakhir, bagaimana keselamatan itu? Itu namanya tadi yang saya bicara itu adalah konsep keselamatan umat Kristen, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi tanpa Yesus lahir, maka Bapak Ibu tidak bisa kekal hidupnya. Kenapa kok Yesus lahir? Karena Yesus yang menjadi manusialah, maka upah dosa maut itu bisa ditanggung sama Yesus. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena manusialah yang bisa menanggung dosa dan harus mati. Kalau Yesus tidak jadi manusia, kalau Allah tidak manusia, bagaimana dia mau mati? Bagaimana mau mati di kayu salib kalau Allah tetap menjadi Allah? Nggak bisa dosa kita dihapus. Nah, dengan cara Allah hadir, datang, lahir, itulah bulan Desember yang selalu kita rayakan. Meskipun banyak gereja-gereja tidak percaya kalau kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember, ya enggak? Siapa yang percaya 25 Desember kelahiran Yesus? Ada yang enggak percaya, ada yang percaya. Tapi memang benar. Coba Bapak Ibu ada ininya ya, ada YouTube-nya atau apa. Coba buka tanggal tahun 1582. Di situ ada seorang paus yang menghapus hari 10 hari dari tanggal 5 langsung ke tanggal 15. Kalender itu. Karena kita ini kan menerima apa adanya. Sekarang begini nih, mengenai tahun Yesus lahir. Itu pun kita kan hanya menerima sejarah yang dibuat oleh para pemenang, ya. Yesus lahir tahun berapa? Kalau misalnya KTP Yesus ada, tahun berapa? Tanggal berapa? Berarti kan tahun 0 ya. Tahun 1 sebelum Masehi berarti 1 tahun sebelum Yesus lahir. Begitu. Tahun 1 sebelum Masehi berarti 1 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 1 Masehi berarti setahun setelah Yesus lahir. Tahun 5 Masehi. Tahun sekarang 2025. Berarti 2025 tahun Yesus lahir. Kan gitu. Kalau begitu tanggal lahir Yesus tanggal berapa? Tahun berapa? Ada tahun 0. Ini saya beritahu nih, jadi Bapak Ibu. Gini, Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Nah, Herodes memerintahkan anak di bawah umur 2 tahun ditebas, dibunuh. Berarti kira-kira Yesus lahir tahun berapa?
Berarti minimal 2 tahun sebelum Herodes mati. Berarti Yesus lahir minimal tahun 6 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Ya gak? Bingung gak? Nah, itu baru tanggal-tanggal aja itu. Ya kan? Belum kita hitung mulai dari Zakarias dapat giliran menjadi membakar ukupan. Nah, kalau dihitung itu, nah ketemu tanggal itu, tanggal 25 itu ya. Nah, bagaimana keselamatan itu? Jadi gini, kehebatan agama Kristen lagi saya sampaikan. Bapak Ibu selamat, tidak perlu harus lakukan sesuatu. Karena perbuatan baik itu, perbuatan baikmu saja, tidak perlu kamu harus berjuang, tidak perlu kamu harus berbuat baik, tidak perlu harus ini, karena perbuatan baikmu aja seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu kita berbuat baik saja, apalagi berbuat jahat, ya enggak? Jadi seperti kain apa itu? Itu perbuatan baik. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa selamat? Keselamatan itu diberikan Tuhan hanya dengan anugerah. Anugerah kawan-kawan, Bapak Ibu. Jadi bukan karena Bapak Ibu baik, bukan karena Bapak Ibu ganteng, bukan karena Bapak Ibu pantas, bukan karena kita hebat. Coba Roma 5 ayat 6. Coba Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Bayangkan kita lemah dan durhaka. Ayat 8. Ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu bukan karena hebat, bukan karena rajin ke gereja, bukan karena aneh. Bapak Ibu selamat, bukan. Hanya karena anugerah. Bayangkan aja Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Saya mau beritahu nih. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu. Segala kesalehan kami seperti, mau namamu Saleh, mau namamu Ahmad Saleh, Saleh Ahmad, Saleh Ahmad, Ahmad Saleh, seperti kain kotor. Kesalehanmu seperti kain kotor. Jadi kita tidak bisa karena kita hebat terus kita selamat, enggak. Hanya karena Yesus mau, hanya karena begini nih. Kalau saya datang khotbah di sini karena Pak Jajang minta saya, karena ada terus kami sebagai polisi kan bertugas. Saya waktu itu Kapolda Papua. Kapolda Papua saya bertugas ke sana karena ada selembar kertas, ya enggak? Itu apa namanya? Surat perintah. Kira-kira siapa yang perintahin Allah untuk menyelamatkan Bapak Ibu? Ada surat perintahnya. Ini nih saya beritahu Bapak Ibu. Musik yang kita bikin asik, memuji Tuhan. Emang Tuhan terus terpuji? Emang Tuhan makin hebat? Enggak, Tuhan sudah hebat. Tuhan sudah terpuji, tidak terpengaruh oleh kita. Kita mati semua, nggak ada artinya apa-apa buat Tuhan. Nggak ada, karena kita ini debu dari debu. Percaya? Yakin? Percaya nggak? Kalau kita ini debu dari, coba Yesaya 40 ayat 15. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam timba. Coba Bapak Ibu, bangsa-bangsa adalah setitik air di dalam timba. Itu bangsa-bangsa, berarti seluruh bangsa adalah setitik air di dalam timba. Terus bangsa Sunda, titik dari titik itu. Ya, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Coba Bapak Ibu ada neraca di rumah, waktu Bapak Ibu mau masak kue, mau apa, ada neraca kan, alat timbangan kan. Kasih sebutir debu, goyang nggak neracanya? Enggak.
Kita ini seperti sebutir debu. Ya, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Pulau-pulau saja seperti abu halus. Pulau Jawa. Kalau pulau-pulau abu halus terus kita apa? Nggak ada artinya apa-apa. Jadi kita hidup, mau mati ke mau apa, nggak pengaruh bagi Tuhan. Oleh karena itu siapa yang perintahin Tuhan untuk menyelamatkan kita? Nggak ada. Satu hal yang Tuhan punya adalah kasih-Nya yang sangat besar. Karunia-Nya yang sangat besar untuk kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Ya. Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian apakah dasarnya? Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena kita hebat, kita masih berdosa, kita masih durhaka diselamatkan. Dan bukan karena kita kuat, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena hebat, bukan karena saya pendeta, bukan karena semua kita. Tapi karena apa? Karunia, kasih karunia. Apa sih konsep kasih karunia itu? Bapak Ibu tahu nggak konsep kasih karunia itu? Sebenarnya kita tidak pantas dapat. Tapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Hanya berdasarkan kebaikan dan kasih. Saya kasih ilustrasi terakhir ya, menutup sambil kita main musik coba. Dari C. I love you Lord. Saya kasih ilustrasi terakhir. Siapa yang pernah ditilang polisi di sini? Ada? Oke. Ditilang hari Senin biasanya. Misalnya contohnya. Ditilang hari Senin, maka hari Kamis sidang pengadilan. Ya. Ditilang hari Senin, hari Kamis biasanya sidang. Oke. Setelah ditilang, maka Bapak salami semua orang. Anak yatim piatu dikasih uang, jalan disapu semua, gereja dicat, sekolah dicat. Setiap ketemu orang, salam peluk orang. Pokoknya berbuat baik, sebaik-baiknya. Tiba kira-kira hari Kamis, putusan sidang. Bapak yang ditilang bilang, sebentar, jangan diputus, saya bersalah. Kenapa? Hari Senin saya sudah salamin orang di Lembang ini semua. Saya sudah kasih bakti sosial kepada semua orang. Jalan-jalan saya sudah bersihkan. Semua yang baik sudah saya lakukan. Saya nggak boleh ditilang. Saya nggak boleh dihukum. Kira-kira hakimnya hukum apa tidak? Hukum ya? Tidak dihukum. Kalau hakimnya lagi gila. Jadi tidak ada hubungannya perbuatan baik kita dengan keselamatan. Itu kamarnya beda. Jadi bukan karena kita baik, Yesus lahir. Bukan. Tapi karena kasih-Nya Yesus sangat besar. Dan Dia menghukum, nanti mungkin khotbah berikutnya bagaimana Yesus menyelamatkan kita ya. Karena sudah lewat waktu.